Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua agar kami boleh mendengarkan dan boleh memahami setiap firman yang akan kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus, nama yang indah. Amin. Renungan hari ini berjudul Kebutuhan untuk sakit. Ayat inti Roma 12 ayat 1. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pilek yang parah lagi. Saya mungkin sudah tahu, ini adalah minggu pertama Januari. Gumam saya sambil membuka lemari obat yang berisi solusi cairan dingin. Pola ini mungkin akan berlanjut seumur hidup saya jika seorang teman belum bertanya, "Cek, apa yang membuat Anda perlu untuk sakit?" Pertanyaan yang bodoh sekali, kata saya. Kenapa saya tertular virus dan apakah Anda yakin itu alasannya? Jika pikiran Anda tidak cukup masuk akal untuk memperlambat Anda, tubuh Anda pada akhirnya akan melakukannya untuk Anda. Saya tidak menyukai gagasan bahwa sakit adalah kesalahan saya. Lalu saya memikirkan tentang minggu-minggu sibuk di bulan Desember. Saya menggembalakan gereja yang berkembang dan kami mengadakan kegiatan di hampir setiap malam. Saya menyukai pesta kelas orang dewasa dengan semua makanannya yang enak, nyanyian pujian, berkunjung ke tempat-tempat yang tertutup, dan 3 ibadah malam Natal. Meskipun saya berusaha untuk beristirahat setelah Natal, beberapa hal selalu menuntut perhatian. Saya lebih memilih habis terbakar daripada habis berkarat, kata saya suatu ketika untuk membela diri saya sendiri. Seperti banyak orang lainnya, saya menjalani pola hidup balapan di jalur cepat. Karena saya memiliki stamina fisik yang besar, saya menipu diri sendiri dengan berpikir saya tidak perlu istirahat. Namun, jatuh sakit adalah cara yang terhormat untuk menghentikan siklus aktivitas untuk sementara waktu. Siapa yang berharap saya akan berada di luar sana dengan memberi diri saya 100% jika saya berbaring di tempat tidur dengan suhu 103 derajat? Saya akhirnya belajar bagaimana menghindari pilek dan penyakit. Saya tidak hanya mulai menjalankan sabat mingguan, sesuatu yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya, namun juga setiap hari saya belajar cara untuk bersantai, berhenti dan menyaksikan dunia berlalu dengan cepat, gantinya berlari bersamanya. Saat ini, setiap kali saya merasakan ancaman penurunan kondisi fisik, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi sehingga membuat saya perlu untuk sakit? Seringkali itu adalah isyarat untuk melambat, namun terkadang lebih rumit, seperti pemenuhan permintaan atau mengampuni seseorang yang telah menyakiti saya. Terkadang saya tidak tahu jawabannya, tetapi itu membuat saya tetap keluar dari jalur cepat, lalu berhenti untuk parkir. Mengambil waktu perenungan biasanya cukup untuk mencegah masuk angin atau penyakit-penyakit ringan. Saya ingin menjalani pola hidup di mana saya tidak butuh untuk sakit. Tuhan yang peduli, bantulah saya untuk menjalani kehidupan yang memuliakan-Mu, kehidupan di mana saya tidak butuh untuk sakit, karena saya mendengarkan-Mu dan tahu kapan harus melambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang membawa hati kami dekat hadirat-Mu, karena Engkau telah menuntun kami, memberkati kami, sehingga saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti firman ini, dan kami boleh menghidupkan kehidupan yang sehat, di mana kami akan sisihkan waktu untuk istirahat sesuai dengan petunjuk firman. Engkau akan memberkati kami hari ini. Di dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan,
Berikan kami tangan yang terampil untuk mengerjakan tanggung jawab pekerjaan kami, dan tuntun langkah kaki kami dimanapun kami pergi. Biarlah kami boleh sukses hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tantangan demi tantangan kami tahu selalu ada di hadapan kami, namun juga kami selalu yakin bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menolong kami tepat pada waktunya dan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu akan terus melimpah-limpah atas kami, karena hamba selalu berdoa dan memohon berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.